Sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian Isnyur Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui proses penyempurnaan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Di dalam pertemuan ketiga, membahas tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia, dan salah satunya saya mengambil kasus korupsi di Indonesia. Sebagai kronologinya, pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap beberapa pejabat daerah yang menerima suap dari kontraktor dalam proyek pembangunan jalan. Para pejabat tersebut meminta uang agar proyek pemerintah dimenangkan oleh pihak tertentu. Akibatnya, kualitas pembangunan menjadi buruk, masyarakat dirugikan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Sebagai solusinya, penegakan hukum tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, pendekatan pengawasan publik terhadap dana negara, pendidikan moral dan kejujuran sejak dini, keteladanan dari pemimpin agar menjadi contoh bagi masyarakat, dan transparansi sistem keuangan di semua lembaga pemerintah. Dalam pertemuan keempat, yaitu membahas tentang materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara. Konsep gotong royong, toleransi, dan musyawarah telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila. Pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di situ muncul usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Poin kedua, Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yaitu menyusun Piagam Jakarta. Poin ketiga itu PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila. Pancasila penting karena menjadi landasan moral, ideologis, dan pemersatu bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya akan mudah terpecah belah. Untuk pertemuan kelima itu membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, seluruh peraturan dan kebijakan negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur negara terdiri dari wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Sebagai tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Alasan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara karena Pancasila ini mencerminkan kepribadian dan nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan pedoman bagi seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 itu membahas tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi atau berisi nilai-nilai dasar yang menjadi arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup dan pedoman bagi moral bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi itu sebagai pedoman hidup bangsa, pemersatu bangsa, sumber hukum nasional, penyaring pengaruh negatif dari luar negeri, dan sebagai dasar pembangunan nasional. Tantangan terhadap ideologi Pancasila. Pertama, pengaruh budaya asing dan individualisme. Kedua, kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menurunnya semangat gotong royong dan toleransi. Solusi penguatan ideologi Pancasila. Pertama, menghidupkan kembali pendidikan karakter berbasis Pancasila.
Kedua, menumbuhkan keteladanan dari pemimpin. Ketiga, meningkatkan peran masyarakat dan media dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Keempat, mengembangkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ke-7. Dan di sini saya ambil kesimpulan akhirnya saja, yaitu Pancasila merupakan dasar ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Jika seluruh masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang adil, makmur, bersatu, dan bermartabat. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.